Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hudahu ila yaumiddin. Baik, ba'du. Kita lanjutkan kembali pada pelajaran kita yang sekarang adalah pertemuan yang kedua pada adab yang keempat, yaitu bersabar dalam menuntut ilmu. Masih halaman 60, silakan dibuka kitabnya halaman 60, paragraf yang keempat. Wala syakka anna min ahammi ta'at allati tahtaju ila sabrin talabul ilmi. Jadi tidak diragukan lagi bahwasanya termasuk ketaatan, perbuatan ketaatan yang paling mulia, yang paling penting, allati tahtaju ila sabr, yang butuh terhadap kesabaran, adalah talabul ilmi alladhi yubda'u bihi wajhullahi subhanahu, yang mana dalam menuntut ilmu tersebut yang diinginkan adalah, yang diharapkan adalah wajah Allah subhanahu wa ta'ala saja. Lebih khasatin anna nafsa tamilu ila rohah wal kasal, dan terlebih khusus bahwasanya diri kita, an-nafsa, diri kita itu tamilu ila roha wal kasal, condong terhadap atau condong kepada rohah, istirahat, santai-santai, wal kasal, dan malas. Wa talabul ilmi yahtaju ila adhimi juhdin wa masyaqqatin wa sahrin. Sedangkan talabul ilmi, menuntut ilmu itu, belajar itu, membutuhkan adhimi juhdin, usaha yang sangat besar, yang sangat agung, wa masyaqqatin, dan susah payah, wa sahrin, dan juga begadang pada malam hari untuk murajaah, belajar, dan yang lainnya. Wa tarki kasirin min fudulid dunya, dan menuntut ilmu itu juga butuh untuk meninggalkan segala atau meninggalkan kebanyakan fudulid dunya, keinginan-keinginan pada dunia. Wa safarin fi talabil ilmi wa liqa'il ulama, dan talabul ilmi butuh juga kepada safar, berpergian untuk menuntut ilmu dan menemui para ulama, para guru-guru kita. Wa dawami mudhakaratin wa hifdin wa mutaba'atin wa ghairi dzalik, dan juga selalu talabul ilmu itu selalu butuh kepada mudzakarah, diskusi, murajaah, hifadz, hafalan, baik itu hafalan matan, hadis, Quran, dan yang lainnya. Wa mutaba'atan wa ghairi dzalik, dan juga butuh mutaba'ah, mengikuti siapa? Ya, mengikuti guru kita. Belajar harus ada gurunya. Kalau tidak ada gurunya, nanti bisa tersesat, salah paham dengan apa yang ada dalam kitab. Warawal Hafidh Ibnu Abdul Bar an Yahya bin Abi Katsir, beliau mengatakan, sami'tu Abi yaqul la yunalul ilmu bi rahatil badan, tidaklah ilmu itu diperoleh dengan santai-santai. Wa fi riwayatin la yustata'ul ilmu bi rahatil jism, sama ya, tidak bisa didapatkan ilmu itu jika hanya dengan santai-santai saja. Fala budda li talibil ilmi ay yuwattina nafsahu ala ihtimalil mata'ib, maka sudah seharusnya bagi penuntut ilmu untuk menempatkan dirinya, menyiapkan dirinya untuk ihtimalil mata'ib, menghadapi kemungkinan ihtimal, kemungkinan
mata'ib. Itu problem, masalah yang akan dihadapi nanti ketika sedang menuntut ilmu. Wa muwasalatihi ana'in nahari bisahril lail, dan dia terus menerus bekerja keras, ana'in nahar, berusaha kerja keras di siang hari, meneruskan usahanya di siang hari, bisahril lail, dengan begadang di malam hari. Wasabru ala masyakil irtihali fi talabil ilmi, dan sabar menghadapi kesulitan irtihal dalam perjalanan untuk menuntut ilmu. Waqad kana al-ulama'u yartahiluna fi talabi hadisin wahidin min ahaditsir rasul. Dahulu para ulama juga mereka menempuh perjalanan yang jauh untuk mengambil hadis satu saja dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waqad dzakara al-Imam al-Bukhari fi sahihihi anna Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu balaghahu wujudu hadisi inda Abdullah bin Unais al-Ansari radhiyallahu anhu. Imam Bukhari menyebutkan dalam kitabnya bahwasanya Jabir bin Abdullah sampai kepadanya berita bahwasanya ada suatu hadis yang dimiliki oleh siapa? Abdullah bin Unais al-Ansari radhiyallahu anhu. Fartahala ilaihi masirata syahrin. Kemudian Jabir bin Abdullah melakukan perjalanan, menempuh perjalanan menemui Abdullah bin Unais al-Ansari masirata syahrin, selama berapa jarak tempuhnya? Selama 1 bulan. Hatta qadima Syam, sampai beliau sampai di negeri Syam. Yastami'a minhu hadzal hadis alladhi sami'ahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, untuk mendengarkan hadis ini yang Abdullah bin Unais dengar langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang semangatnya Jabir bin Abdullah untuk mendengar satu hadis saja dari siapa? Abdullah bin Unais. Menempuh jarak berapa? Sampai 1 bulan perjalanan. Kama rawal Hafidz Ibnu Abdul Bar an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sebagaimana juga diriwayatkan dari Ibnu Abdul Bar dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan kana yabluna al-hadisu an rajulin min ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dahulu pernah sampai kepada kita hadis dari seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan orang ini jauh, berada di tempat yang lain. Falau asya'u an ursila ilaihi hatta yaji'ani fayuhaddisuni fa'altu. Maka kalau aku berkehendak, kata Ibnu Abbas, kalau aku berkehendak, aku mampu apa? Aku mampu mengutus seseorang kepada dia untuk apa? Hatta yaji'ani, untuk mendatangkan orang tersebut yang punya hadis tadi. Fayuhaddisuni fa'altu. Kemudian orang tersebut datang menemuiku dan menyebutkan hadis tersebut di hadapanku. Fa'altu, aku mampu melakukannya. Karena siapa? Ibnu Abbas, anak pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti siapa? Sepupunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa yang menolak permintaan beliau? Walakinni, akan tetapi, kata Ibnu Abbas, walakinni, akan tetapi aku kuntu adhabu ilaihi, aku malah pergi menuju orang tersebut, fa'aqbilu ala babihi, dan aku datang ke pintu rumahnya, hatta yakhruja ilayya fayuhaddisuni, sampai dia keluar dari rumahnya, kemudian dia riwayatkan hadis yang dia dengar dari Nabi SAW kepadaku. Nah, kemudian dari Malik bin Anas an Yahya bin Sa'id, beliau mengatakan, Sa'id mengatakan,
in kuntu la asirul layali wal ayyam fi talabil hadis al wahid. Dahulu aku melakukan perjalanan malam dan siang untuk mencari apa? Mencari satu hadis saja. Kemudian kisah yang lain dari Sya'bi bila mengatakan law anna rajulan safara min aqsal Syam ila aqsal Yaman liyasma'a kalimata hikmatin ma ra'aitu anna safarahu du'a. Sya'bi mengatakan kalau seandainya ada seseorang yang melakukan perjalanan dari ujung negeri Syam menuju ujung negeri Yaman. Syam itu kalau sekarang ada di utaranya Arab Saudi, di Syria, Palestina, itu masuk negeri Syam. Dari ujung negara tersebut pergi menuju mana? Menuju ujung Yaman. Yaman itu ada di bawah, ada di selatan, paling bawah. Berapa itu jaraknya? Bisa berbulan-bulan. Dulu tidak ada kendaraan yang secepat sekarang, hanya memakai kuda ataupun unta. Bisa berbulan-bulan perjalanannya. Kalau seandainya ada orang seperti itu melakukan perjalanan, melakukan safar dari ujung kota negeri Syam menuju ujung kota dari negeri Yaman, liyasma'a kalimata hikmatin, untuk mendengar kalimat-kalimat untaian, kalimat-kalimat hikmah, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma ra'aitu anna safarahu du'a. Saya tidak mengira, saya tidak lihat bahwasanya safarnya itu, perjalanannya itu sia-sia belaka. Bahkan perjalanannya itu tersebut sangat mulia. Wala syakka anna al-ilma arfa'u maqamin tatmahu ilaihi al-himam. Dan tidak diragukan lagi bahwasanya ilmu itu arfa'u maqamin, kedudukan yang paling tinggi, tatmahu ilaihi al-himam, yang sangat diinginkan oleh himam. Tatmah itu sangat ingin, yang sangat berhasrat, sangat ingin menuju kepada kedudukan tersebut, yaitu ilmu tadi. Wa asyrafu ghayatin yas'a ilaiha ibadullahil muwaffiqun. Dan tujuan ilmu itu adalah tujuan yang paling mulia, yang para hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang diberikan taufik berusaha untuk menuju mencapai ilmu tersebut. Wa anna man sabara ala talabil ilmi la budda ayasila ila muradihi. Dan barang siapa yang bersabar dalam menuntut ilmu, maka dia pasti akan mencapai tujuannya. Wa ayyusahhila Allahu lahu amrahu. Dan Allah akan mempermudah urusannya. Wa yudallila lahul uqubat. Wa yudallila lahul aqabat. Dan Allah akan taklukkan bagi dia aqabat, hambatan-hambatan, lebih khusatin indama yasta'inu billahi wahda. Terlebih khusus ketika orang tersebut, seorang penuntut ilmu tersebut meminta tolong hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yastahdiru fi nafsihi ma warada fi fadlil ilmi wa manzilatil ulama. Dan dia menghadirkan dalam dirinya apa saja yang disebutkan dalam keutamaan ilmu dan keutamaan kedudukan para ulama. Wa annal malaikah tadau ajnihataha li talibil ilmi ridwan bima yasna. Dan bahwasanya di antara keutamaan ilmu adalah para malaikat meletakkan sayap-sayapnya, untuk mengepakkan sayap-sayapnya untuk para penuntut ilmu sebagai rasa ridha dari mereka, bima yasna, dengan apa yang para penuntut ilmu lakukan. Wa anna hadzal ilma mirasul anbiya'i wa zadul atqiya.
Dan bahwasanya ilmu ini adalah warisannya para nabi dan bekalnya orang-orang yang bertakwa. Wa tariqul falahi wan najah, dan jalan untuk menuju kesuksesan dan keselamatan. Fahada yad'uhu li ziyadati sabri wal jiddi fi talabi. Maka dengan memahami adanya keutamaan dalam ilmu, yad'uhu li ziyadati sabr, menyeru penuntut ilmu tersebut untuk menambah kesabarannya dalam menuntut ilmu, wal jiddi fi talabi, dan menambah kesungguhan dalam menuntut ilmu tersebut. Nah, barakallahu fiikum, sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.